Sudah kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik. Halo, shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Baik adik-adik, kita akan memulai kebaktian online kita ini. Kita akan memanjatkan lagu pujian kita. Kita nyanyikan 2 lagu sekaligus ya. Kita nyanyi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, dan aku senang jadi anak Tuhan.
kita nyanyikan lagu firman. Kita lagi. Adik-adik di rumah dalam keadaan yang khusyuk ya di rumah. Siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih sukacitamu yang berlimpah yang kami rasakan Bapak dari pagi kami buka mata kami. Kami mulai hidup udara pada pagi hari Tuhan sampai kami ke tempat ini dan sampai kami sedia untuk berkata Tuhan. Kiranya Kau hadir tengah-tengah kami di ibadah pribadi di mana kami berada di rumah kami masing-masing. Kau hadir tengah-tengah kami memberkati kami dalam ibadah kami Bapak. Berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir Tuhan, segala hal yang jahat supaya kami sampai dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka kitabnya, kita ambil Alkitab. Semua waktu di rumah semua harus menggunakan Alkitab supaya firman Tuhan yang tadi disampaikan itu bisa terbaca lebih jelas. Oke, kita ambil dari kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Oke, membacakan ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Oke, tema kita pada pagi hari ini adalah tidak melakukan kejahatan. Sebelum kita masuk lagi ke tema kita, ada yang mau tanyakan dulu. Oke, menurut kamu jahat itu apa? Oke, pribadi kamu, jawab mati kamu ya. Jahat itu sebenarnya apa sih? Kalau kamu sering melakukan kejahatan, seandainya nih kamu sering melakukan kejahatan, menurut kamu definisinya kejahatan itu apa? Untuk anak remaja khususnya, karena remaja sudah mulai berpikir tentang apa arti jahat itu. Kalau anak kecil kan masih bandel, nakal, tapi kalau anak remaja itu sudah jahat. Menurut kamu apa jahat itu? Kamu harus pikirkan sendiri dan menurut kamu artinya dan bagi diri kamu sendiri itu apa? Oke. Jahat itu merupakan
melakukan sesuatu yang tidak baik di mana bisa merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain? Pertanyaannya, pernahkah kamu berbuat jahat? Ya. Karena tema kita hari ini adalah tidak melakukan kejahatan. Oke, abang tanya lagi. Siapa, supaya adik-adik bisa lebih mengerti lagi, siapa yang pernah dimarahi oleh orang tuanya? Abang tanya dulu. Kalau kamu bilang pernah, kamu bisa balas di grup kita ini. Saya pernah bang dimarahi mama, saya pernah dimarahi bapak, saya pernah dimarahi kakak, saya pernah dimarahi mama. Kamu bisa balas di grup kita supaya kita bisa sharing satu dengan yang lainnya. Oke? Pertanyaannya, kenapa kamu dimarahi? Kalau biasanya kan kalau orang kena marah itu pasti karena melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan suatu kesalahan, bisa disengaja maupun tidak disengaja, atau melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan itu pasti marah, betul? Betul kan? Orang yang melakukan kejahatan, orang lain pasti marah karena dia ketahuan melakukan kejahatan. Oke, sama halnya dengan bahan Alkitab kita hari ini, pagi ini. Tuhan marah kepada manusia karena manusia itu melakukan kejahatan. Kejahatannya apa bang emangnya? Ya kan, kalau kita baca kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai 7 tadi dikatakannya bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia karena kejahatan yang mereka lakukan. Kalau kamu baca sebelumnya sesudah itu tentang Nabi Nuh. Oke, pada zaman masa Nabi Nuh. Di mana pada zaman itu orang-orang kudus yang berkenan di mata Tuhan melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan perbuatan yang membuat hati Tuhan terluka. Apa itu? Mereka menikah dengan orang-orang yang tidak kudus, sehingga ketika mereka menikah, orang-orang kudus ini melupakan Tuhan, melakukan perbuatan yang jahat, melakukan perbuatan yang tidak kudus, sehingga Tuhan sangat marah pada saat itu. Sehingga dia menyuruh Nuh untuk berbahtera, dan karena dia akan mendatangkan air bah selama 40 hari lamanya, di mana seluruh manusia akan binasa pada saat itu selain Nuh dan keluarganya. Dan ketika Tuhan menjatuhkan air bah selama 40 hari, air itu masih ada di bumi selama 105 hari. Bayangkan, kamu kelelep selama 105 hari. Mati nggak tuh? Mati kan? Bukan cuma manusia aja yang binasa, bahkan hewan-hewan, bahkan hewan-hewan di udara, melata, mamalia, semua binasa hanya karena ulah manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu dampaknya sangat besar kan? Kalau kita tidak berbuat baik, kalau kita berbuat jahat, dampaknya sangat luar biasa, sangat besar. Tuhan pasti marah. Makanya kalau kamu merasa kamu pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah membuat orang kecewa, pernah membuat orang tua marah, mama marah, bapak marah, segeralah minta ampun, segeralah bertobat, dan segeralah minta maaf. Oke. Abang tanya coba, buat anak kecil dulu ya, anak kecil. Contoh-contoh perbuatan yang tidak baik itu apa sih, Dek? Perbuatan tidak baik itu apa aja? Kamu bisa kasih. Yang pertama, contohnya apa itu? Tidak mau mendengar orang tua, gitu dia. Kalau anak-anak sekolah minggu seharusnya mau mendengarkan orang tuanya, gitu dia. Tapi ada juga anak-anak yang tidak baik, dia tidak mau mendengar orang tuanya. Ketika orang tuanya bilang, "Nakku, jangan keluar lagi, sudah sore, sudah jam 5. Buat anak kecil nih, ada Cika di situ, ada Davin, terus ada Marvel, ada Mario. Mario, jangan keluar lagi, sudah malam ini. Tapi kamu bilang, bentar lama, aku mau keluar main dulu. Itu adalah contoh anak-anak yang tidak mendengar orang tua dan anak-anak yang tidak berbuat baik, dan Tuhan marah. Karena itu harus menolong orang tua. Kalau orang tua bilang, ayo masuk rumah, kamu masuk. Jangan tidak mendengar orang tua, karena masih banyak sekali contohnya yang lain. Yang kedua, anak kecil suka mengejek teman. Contohnya nih, abang kasih tahu buat anak kecil nih. Biasa dia kan kalau nampaknya kawannya rambutnya keriting kayak abang nih gitu kan, dia bilang, rambut keriting. Tidak boleh seperti itu. Kamu harus tanya dulu namanya, lalu kamu panggil namanya. Karena ketika kamu bilang seperti itu, mungkin dia akan marah. Itu perbuatan yang tidak baik. Contohnya kalau kamu panggil Bang Dharma, kamu akan bilang, Bang, mata 4, nggak boleh. Itu nggak boleh. Oke? Karena anak Tuhan itu tidak boleh melakukan seperti itu. Dia harus memanggil sesuai dengan namanya dan dengan sopan. Ya, kita lanjut. Nah, ya. Yang berikutnya mengambil mainan teman. Kita bikin contoh-contohnya yang paling terdekat ini kayak Cika dengan si Regina. Mereka punya mainan. Mereka sama-sama kelas kecil sekarang ini. Rupanya si Gina punya mainan baru nih, masakan yang sangat cantik, gitu kan. Rupanya
si Dachika pengen nih mainan seperti itu gitu. Dan diam-diam Dachika ambil tuh mainan si Gina. Dan Gina kan pasti kecewa, sedih. Tapi Dachika sudah namanya mencuri karena mengambil mainan tanpa sepengetahuan dari yang punya. Itu perbuatan anak yang tidak baik. Itu perbuatan yang sangat tidak suka oleh Tuhan gitu ya. Jadi kalau anak sekolah minggu harus melakukan perbuatan yang disukai oleh Tuhan, itu dia ya. Banyak sekali contohnya. Cuman kamu mungkin bisa memikirkan yang lain. Contohnya nih kayak mencuri teman, terus bermain ke tempat yang tidak seharusnya. Contohnya anak kecil nih belum bisa main ke pasar nih, tidak baik juga. Oke deh ya. Sekarang kita masuk ke kelas tanggung. Apa sih perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang membawa kejahatan bagi anak tanggung? Apa kasih contoh nih? Melawan orang tua. Melawan orang tua adalah perbuatan yang sangat baik. Kenapa? Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa hormatilah orang tuamu. Itu merupakan salah satu dari 10 perintah Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Hormati. Tidak mendengarkan orang tua aja sudah perbuatan tidak baik, apalagi melawan. Anak tanggung. Kamu tidak boleh melawan orang tua karena orang tua itu yang membesarkan kamu. Jadi kalau orang tua bilang, Tony, apa kasih Tony? Anak tanggung si Helen tadi. Helen, makan dulu nak. Mama ngomong seperti itu. Apa ngomong seperti itu? Lalu Helen bilang, nantilah bapak nyuruh aja pun, mama nyuruh aja pun. Aku main-main nih pak. Nggak boleh seperti itu. Oke, masih banyak lagi contohnya. Jadi buat adik-adik, apapun yang dibilang orang tuanya itu harus dengar, harus dilakukan, dan jangan sampai melawan orang tua karena Tuhan tidak suka. Kita lanjut. Anak tanggung udah pasti sekolah semua kan? Kalau anak tanggung udah pasti sekolah, pasti pernah kenal yang namanya ini menyontek. Nah, menyontek adalah perbuatan yang tidak baik karena kamu mencuri sesuatu yang bukan punya kamu. Kamu mencuri pengetahuan orang lain. Itu dia. Makanya kalau kamu menyontek, kamu tidak boleh kan? Ya. Anak kamu sudah pasti pada sekolah semua nih kan? Pasti kamu kenal yang namanya menyontek. Menyontek adalah perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena kamu mencuri hasil seseorang dan kamu menjadikan hasil kamu. Padahal ketika kamu bagus pun itu tidak ada dalam otak kamu, tidak ada dalam pengetahuan kamu, tidak ada dalam pikiran kamu, dan sama saja bohong. Ya, itu sama dengan halnya mencuri. Dan mencuri salah satu larangan yang diperintahkan Tuhan bagi kita untuk tidak dilakukan dalam hukum Taurat. Betul kan? Betul ya. Oke, jadi buat anak tanggung tidak ada yang boleh menyontek. Oke, anak tanggung sekarang semua kayaknya sudah punya handphone. Hampir rata-rata sudah punya handphone semua. Anak tanggung, apa sih bang hubungannya dengan handphone, dengan yang namanya berbuat tidak baik? Sangat banyak. Tapi salah satu abang kasih contohnya adalah kamu main handphone sampai lupa waktu. Itu adalah salah satu penyakit, salah satu kebiasaan anak-anak sekarang ini. Kamu main handphone nih, dari pagi sampai sore kamu main handphone, main game, karena game seru kan, gitu kan. Apalagi yang sekarang ini kayak banyak sekali game-game yang kita sampai lupa makan, lupa minum. Lalu orang tuanya panggil, nakku, kamu tertarik main handphone aja. Ayo makan dulu, bentar mak, lagi asik nih main game. Bentar lama lagi asik main game. Nakku ayo makan, nanti lagi mak lagi, ntar lagi nanggung ini mak, nanggung kali. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu adalah perbuatan yang Tuhan tidak suka karena kamu melalaikan pemberitaan orang tua karena handphone, karena game. Bayangkan kalau kamu main game online itu berapa yang kamu habiskan? Kamu tidak mendengarkan orang tua, kamu menghabiskan paket internet kamu membuang-buang waktu kamu. Makanya itu adalah masuk dalam perbuatan yang tidak baik dan Tuhan tidak suka. Oke? Jadi kamu yang suka yang mau main handphone, kamu harus ubah itu. Oke deh ya. Kita lanjut. Kalau ada nih buat anak tanggung yang perempuan, pasti orang tuanya kalau di rumah itu pasti bilang, Olive, cuci piring nakku. Mama pasti ngomong seperti itu, pernah ngomong seperti itu. Olive, saat aku di rumah kita nakku, kamu bilang, malas lama aku main-main mak. Itulah perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan juga deh. Jadi ya, kalau Tuhan meminta tolong kalau orang tua meminta tolong pada kamu, kamu harus lakukan. Karena kalau kamu lakukan perbuatan itu, kamu kan merasa kalau kamu sapu rumah itu kan kamu kan berkatakan, seger juga rumah ini bersih. Gitu dia. Makanya kamu harus ikuti orang tua. Oke, kita lanjut ke anak remaja. Anak remaja nih, anak
remaja yang paling kayaknya yang paling dekat dengan yang namanya kejahatan gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini anak remaja, apa sih perbuatan yang paling yang tidak disukai Tuhan, tidak disukai orang tua, bahkan tidak disukai teman-teman kamu sekalian? Mungkin ada gitu ya. Banyak di sini kan karena kamu akan dihadapkan dengan kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan dianggap kurang gaul gitu ya. Tapi kita punya listnya dulu. Oke, khususnya ini buat remaja laki-laki. Ada Excel, ada Paldo, Sabang kenakan semua. Ada Pratama, ya kan? Ada Mario, ada Sandy, ya, ada Eki, semuanya. Ada Stephen juga. Kamu kalau anak remaja ini kan pasti sudah sebagian besar sudah yang tahu yang namanya naik sepeda motor. Ya. Satu kebiasaan yang tidak baik buat anak remaja pada sekarang ini adalah bermain motor dengan ngebut, atau yang bisa dikatakan dengan kayak geng motor gitu ya. Orang kan berkata, kalau kamu naik kereta, kalau kamu tidak kencang, itu nggak laki-laki namanya. Orang banyak ngomong seperti itu kan tentang anak remaja laki-laki. Dan itu akan membuat kamu seperti, aku timbang diejek, bagus aku ngebut, bagus aku yang namanya jumping gitu ya. Itulah perbuatan yang tidak baik. Jadi Tuhan tidak suka itu, karena itu merupakan perbuatan yang bisa merugikan kamu, bisa merugikan orang lain juga, dan bisa merugikan orang tua kita. Itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Oke, buat kamu yang suka bermain sepeda motor dengan kencang-kencang, bisa sedikit dirubahi, jangan suka melakukan. Oke, yang kedua, anak laki-laki masih anak laki-laki ini, apalagi kalau anak perempuan melakukan ini merupakan yang sangat sudah sedikit kelewatan. Anak remaja laki-laki merokok, itulah perbuatan yang paling tidak baik kalau sekarang ini. Karena bayangkan kamu masih sangat muda, sangat panjang perjalanan hidup kamu sudah merokok. Bagus nggak tuh anak laki-laki yang sudah merokok? Bagus nggak tuh anak laki-laki yang sudah menghabiskan uangnya untuk membeli rokok? Bayangkan, uang itu kamu orang tua capek mencari duit, orang tua capek bekerja untuk mendapatkan duit dan memberikan kamu jajan supaya kamu bisa kayaknya orang tua ini aku jajan kamu supaya di sekolah kamu tidak kelaparan, kamu bisa makan. Tapi kamu gunakan bukan untuk makan, tapi untuk membeli rokok. Itu tidak bagus. Oke, buat anak remaja, di bagian sudah merokok, segera kamu berhenti merokok. Bagian belum merokok, jangan pernah sekalipun mencoba untuk merokok. Ya, oke, kita lanjut. Ini anak laki-laki dan perempuan juga tawuran itu tidak ada kebagusnya deh. Kamu merasa kalau sekolahku diejeknya bagus, jadi harus kami serang ke sekolah. Tidak baik seperti itu. Oke, masih banyak jalan yang lain yang kamu bisa lakukan supaya kamu selain tawuran, karena tawuran itu tidak pernah mendatangkan keuntungan, hanya kerugian bagi kamu, bagi sekolah kamu, bagi orang tua kamu. Itulah salah satu contoh yang tidak baik juga. Oke ya, kita lanjut. Melawan orang tua, ini biasanya yang cewek-cewek nih, asik main sosmed, asik main Instagram, gitu kan, asik main TikTok, gitu kan, sampai dia nggak peduli sama pekerjaan yang sudah bapaknya kasih di rumah. Pinka, kamu cuci piring aku ya. Gara-gara asik main ini, kamu lupa cuci piring. Ada lagi si Elsa, ada lagi si Anggi. Kamu lupa untuk melakukan pekerjaan rumah sebagai seorang anak gadis hanya karena kamu sibuk dengan handphone kamu. Ya, jadi ketika kamu merasa kamu terganggu ketika orang tuanya menyuruh lagi, kamu akan melawan orang tuamu. Itu tidak bagus. Oke ya, buat adik-adik yang perempuan, anak remaja perempuan, jangan sekali-kali melawan orang tua hanya karena kamu sibuk dengan handphone kamu. Oke ya, kita lanjut. Anak remaja juga salah satu yang abang lihat di gereja kita ini di anak sekolah minggu, game online. Kalau sudah ada waktu senggang sedikit lagi pada ngumpul tuh untuk bermain game online. Bayangkan deh, kota kamu berapa, jajan kamu berapa, sebenarnya foto itu kamu tabungkan, kamu simpan dengan dalam tabungan. Udah berapa lama kamu main game online, dan selama itu juga kamu sudah menabung berapa duit tuh, bisa beli handphone baru kan, gitu ya. Makanya bagi kamu yang suka main game online, anak remaja sudah bisa di stop. Kalau lebih bagus di stop supaya kamu bisa menyisihkan itu untuk memberikan hal yang penting lagi ya.
Kenapa? Karena bayangkan orang tua kita habis berapa banyak untuk beli kuota kamu. Apa kamu sudah bekerja? Belum kan? Itu dia. Itulah salah satu perbuatan yang tidak baik. Makanya kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang seperti orang lain luar lakukan, kamu harus pikirkan dulu apakah itu baik, apakah itu tidak baik menurut saya. Kenapa? Kalau itu tidak baik, itu akan merugikan kamu, orang lain, orang tuamu, dan itu akan sama sekali tidak menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi kalau itu adalah baik, seperti ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama bahas ini, ayo kita sama-sama ke gereja. Itu merupakan hal yang baik, di mana itu akan bisa mendatangkan berkat bagi kamu. Contohnya kalau kamu rajin ke gereja, kamu rajin PA, kalau kamu ikut kebaktian online, orang tua pasti senang. Tapi jangan salah, orang tua bisa kasih kamu lebih lagi. Oke ya, itu adalah contoh-contoh perbuatan yang baik, yang tidak baik, dan kamu harus merubahnya menjadi perbuatan baik supaya kamu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kamu, supaya kamu juga bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kamu, supaya orang bisa tahu inilah anak Tuhan, inilah anak KKN Sekolah Minggu Belawan, di mana mereka selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggunya, firman Tuhan mereka selalu dengarkan. Jadi kayaknya mereka ini sangat baik. Seharusnya kami harus mencontoh mereka karena mereka lebih sangat baik. Oke ya, oke. Oleh karena itu sekali lagi mengingatkan, dengar perkataan orang tua, dengar perkataan Tuhan, dan selalu baik. Amin. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, berkati kami Bapak. Segala firman yang ada di kami Bapak, supaya apa yang telah dengarkan bisa masuk dalam hati dan pikiran kami, supaya bisa mereka berubah. Apabila mereka pernah berbuat yang tidak baik Tuhan, mereka bisa berubah menjadi hal yang lebih baik lagi Bapak. Bila mereka pernah melawan orang tuanya, mereka bisa berubah. Mereka tidak melawan lagi Tuhan. Apabila mereka pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada orang sekitarnya Tuhan, berkati mereka supaya mereka bisa berubah menjadi anak-anak yang disayang orang sekitarnya Bapak, supaya mereka berkat ini bisa terpuncakkan bagi orang-orang sekitarnya Bapak. Dan Tuhan, supaya kami bisa melakukan Bapak, berkati kami dan Tuhan membuat kami. Amin. Baik adik-adik, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik di rumah boleh siapin uang persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Kita akan menaikkan pujian kita bernyanyi kami bawa korban pujian. Baik adik-adik, kita masuki doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan masih sertai kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau selalu berjaga dan memberikan keselamatan bagi kami di saat kami di rumah ataupun kami tidak berada di rumah. Tuhan sertai dan Tuhan berikan perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah diperbolehkan kami dengarkan di hari ini. Biarlah firman-Mu benar-benar menjadi pedoman bagi hidup kami, menjadi pelaku bagi hidup kami, sehingga Tuhan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan di saat ini.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan. Kami percaya setiap hal yang menjadi pergumulan ataupun para pemerintah yang sudah melakukan yang terbaik untuk menghadapi virus corona. Mari Tuhan Yesus untuk memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan masalah ini Tuhan bisa terselesaikan, bisa jauh dari yang kami inginkan Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang menjadi kendala ataupun yang menjadi proses dalam penyembuhan ataupun proses dalam perbaikan dalam setiap bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk dimanapun gereja ini Tuhan, mulai dari pendeta, ketua, diaken ataupun jemaat. Mari Tuhan Yesus yang memberkati setiap hal yang dilakukan, setiap hal yang dikerjakan. Biarlah Tuhan semua yang berkehendak di hadapan-Mu, sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mohon salah dan dosa, kami mohon ampun Tuhan setiap hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya Tuhan berkehendak di dalam kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan selesai dalam setiap ibadah online kami. Tuhan berkati Tuhan, sehingga Tuhan apa yang sudah kami kerjakan, biarlah itu berkenan di setiap adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita telah selesai melakukan kebaktian online kita. Kita akan tutup ibadah kita ini. Sebelum kita tutup, kita naikkan pujian kita. Kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Baik, kita akan tutup kebaktian online kita di hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah
ya. Nah, sekarang kita masuk ke rutinitas kita seperti biasa, yaitu aktivitas dan kreativitas. Nah, kreativitas kita ini saat ini akan dijabarkan oleh abang kita yang terkece badai. Tahu siapa? Pasti nggak tahu ya. Nah, kakak kenalkan dia ya. Yang menjabarkannya adalah Bang Andi Barus. Yeay, tepuk tangan semuanya. Adik-adik, bertemu lagi dengan Bang Andi di sini. Jadi hari ini abang bakal bawain aktivitas untuk minggu ini. Nah, untuk anak kelas kecil, abang ada gambar nih. Nih, kalau nanti misalnya gambarnya nggak kelihatan, nanti abang dan kakaknya bakal taruh gambarnya di akhir video. Jadi adik-adik bisa pause itu gambarnya apa. Nah, buat adik-adik kelas kecil, ini adalah gambar televisi. Jadi, tugas adik-adik kelas kecil adalah menggambar dan mewarnai televisi seperti ini. Dan sebutkan kegunaan televisi 2 saja sebagai media sosial. Abang contohkan nih, televisi bagi abang gunanya adalah sebagai sumber informasi. Jadi televisi itu dapat memberikan informasi yang baik untuk kita dan untuk kita bagikan. Jangan hoax ya. Nah, itu menurut abang. Dan buat adik-adik kelas kecil, kamu boleh menggambar dan mewarnai televisi dan sebutkan 2 manfaat televisi bagi adik-adik kelas kecil. Oke? Nah, kita beralih ke kelas tanggung. Di kelas tanggung abang ada ini. Nah, mungkin ketutupan sama jari abang dan kurang jelas, tapi nanti kakaknya bakal foto dan taruh ini di belakang video dan adik-adik bisa pause agar lebih jelas. Oke? Jadi buat adik-adik kelas tanggung, abang ada huruf-huruf nih. Jadi dari huruf-huruf ini bisa dibentuk nama-nama tokoh Alkitab. Jadi tugas adik-adik kelas tanggung adalah menyambungkan huruf demi huruf sehingga menjadi sebuah nama tokoh Alkitab. Oke ya, abang kasih contoh. Kalau mungkin adik-adik lihat ini ada satu contoh yaitu Yohanes. Itu contohnya saja, boleh ditiru. Nah, di kertas abang ini banyak sekali nama-nama tokoh Alkitab. Nama-nama tokoh Alkitab. Jadi barang siapa anak tanggung yang bisa mengerjakannya, itu mengirimkannya ke WhatsApp group, itu banyak dan cepat dan tepat, dialah pemenangnya. Oke, nanti abang bakal share fotonya di akhir video agar anak-anak kelas tanggung lebih jelas untuk mengerjakannya. Oke, kita masuk ke kelas remaja. Di kelas remaja ada ini. Nah, sudah? Nah, jadi di kelas remaja ada orang bilang TTS, teka-teki silang. Jadi adik-adik kelas remaja mengisi kotak demi kotak. Contohnya nih, ada satu menurun, ada satu mendatar. Jadi adik-adik isi kotaknya sehingga lengkap semuanya. Tetapi barang siapa kan misalnya ada yang susah nih mengerjakannya, atau dia kurang satu baris, nggak siap, tetap harus dikumpul ya adik-adik. Jadi barang siapa nanti yang kotaknya paling banyak, menjawab pertanyaan yang paling banyak benar, itulah dia pemenangnya. Jadi kalau misalnya nggak selesai, jangan nggak dikirim, tetap dikirim gitu dia ya. Jadi ini dia kotak TTS-nya. Oke, abang bakal foto juga nanti di akhir video, jadi adik-adik bisa pause dan lebih jelas untuk melihatnya. Dan pertanyaannya adalah ini dia. Ini yang untuk pertanyaan mendatar. Ini dia. Nggak pakai deodoran tadi lu. Nanti di-cut ya. Sudah? Nah, ini untuk pertanyaan mendatarnya nanti juga bakal difoto agar lebih jelas di akhir video. Dan ini pertanyaan untuk yang menurun. Sudah? Jadi untuk anak kelas kecil itu ada menggambar dan mewarnai televisi dan sebutkan 2 manfaat televisi sebagai sosial media bagi adik-adik kelas kecil. Nggak usah panjang-panjang, yang penting ada manfaatnya. Segerakan kirim ke WhatsApp group yang paling rapi, yang paling benar dan hampir menyerupai, dan dialah pemenangnya. Jadi jangan buru-buru ya. Dan untuk anak kelas tanggung itu ada menyambungkan kata demi kata sehingga membentuk sebuah nama tokoh Alkitab. Nah, untuk anak kelas tanggung waktu diperlukan. Waktu pengiriman adalah sebagai salah satu kriteria
di samping harus benar dan banyak dalam menyebutkan tokoh Alkitab. Jadi kumpulkan nama-nama tokoh Alkitab sebanyak mungkin, lalu sambungkan dia menjadi sebuah nama-nama tokoh Alkitab dari huruf per huruf. Oke adik-adik. Dan untuk kelas remaja tadi abang ada TTS, isi dia per kolomnya, dan abang sudah kasih pertanyaannya baik yang mendatar ataupun menurun. Jadi dia adik-adik bisa melihat soalnya dan isi di kotaknya. Dan untuk gambarnya semuanya nanti abang share di akhir video, adik-adik bisa pause untuk lebih jelasnya. Oke, tetap semangat, kerjakan aktivitasnya, segera kirim ke WhatsApp grup orang tua dan WhatsApp grup KKR Rumun Belawan. Kakak dan abang guru-gurunya menantikan tugas-tugas adik-adik. Oke, selamat bekerja, selamat hari Minggu, God bless you. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.